sudah tidak ada, masih paling enggak masih teringat pada saat dijelaskan. Ya, saya share screen dulu. Untuk kode siklik percobaan yang ketiga nih ya. Percobaan ketiga. Oke. Sudah kelihatan monitornya? Oke, baik ya. Nah, ini adalah ini 2 minggu nanti ya, jadi encoder dan decoder sekaligus praktekan yang harusnya 2 pertemuan, jadi agak longgar nanti ya. Nah, tujuannya setelah melakukan percobaan ini diharapkan mahasiswa dapat nanti mengkodekan sebuah informasi menggunakan kode siklik, sehingga harus bisa membangkitkan generator siklik dan juga bit informasi yang telah ditentukan, tentu saja menggunakan software MATLAB ya. Di samping itu harus bisa menghasilkan code word. Code word adalah sebuah informasi yang sudah dikodekan. Ini disebut code word ya. Jadi kalau kita di dalam sistem komunikasi, kita beri input sistem komunikasi tadi berupa data atau informasi atau pesan ya. Diberi data, pesan atau informasi tadi, kemudian masuk ke dalam sistem komunikasi. Sebelum ditransmisikan, maka dikodekan terlebih dahulu ya. Pertama dikodekan pada pada sumbernya yang kemudian disebut sebagai source coding. Setelah itu dikodekan pada kanal yang kemudian disebut channel coding gitu ya. Nah, siklik ini termasuk channel coding. Ya, kalau kita kenal dengan sistem komunikasi digital, maka sebelum modulasi itu akan ada sebuah pengkodean yang disebut dengan kode kanal gitu ya. Ini mungkin dulu yang RPL belum ikut yang pendahuluan dulu ya, sebentar saya. Jadi sekilas saja ya saya berikan di sini supaya jelas. Oke, saya kembali lagi ya, walaupun kan yang lain sudah, tapi tidak apa-apa, ini sebentar saja ya. Untuk yang kemarin datangnya terlambat setelah 2 minggu baru masuk, maka ini saya berikan penjelasan tentang ini ya. Nah, kita menggunakan blok diagram sistem komunikasi digital ya. Jadi supaya kelihatan fungsi coding itu sebenarnya di mana di dalam sistem komunikasi digital ini gitu ya. Nah, ini ada yang disebut source coding. Source coding itu adalah pengkodean pada sumber. Sumber itu baru pada saat kita menerima pesan yang berupa tentu saja masih sinyal analog. Kalau kita telepon itu kita baru bicara gitu ya. Kemudian bicara omongan kita itu sebagai data atau informasi. Kemudian sebelum diproses maka dikodekan terlebih dahulu oleh source codingnya, oleh sumbernya gitu ya. Nah, di dalam source coding ini nanti akan dijadikan macam-macam source coding itu antara lain kemarin sudah kita pelajari adalah PCM. Jadi kita belajar PCM 1 dan PCM 2 kemarin adalah gambaran pada source coding. Jadi dia PCM termasuk source coding ya. Jadi pengkodean kanal. Pengkodean kanal ini pada umumnya adalah menjadikan sinyal analog menjadi sinyal digital pada umumnya, sehingga kemarin menghasilkan sinyal PCM begitu ya. Nah, kemudian supaya jelas kemarin di dalam sinyal ini tidak hanya di source coding tapi kita sudah source decoding kemarin. Makanya pada saat source coding ini mengubah sinyal analog menjadi sinyal PCM, kemudian di source decoding merubah dari sinyal PCM menjadi sinyal analog kembali. PCM-nya kemarin seperti itu ya, itu termasuk source coding.
Nah, sekarang kita akan belajar pada channel coding. Channel coding ini adalah pengkodean yang digunakan untuk mengkodekan informasi tadi yang sudah dirubah menjadi PCM code tadi. Kemudian sebelum masuk atau sebelum ditransmisikan masuk ke kanal, maka dikodekan terlebih dahulu. Nah, channel coding ini bertujuan untuk supaya pada saat informasi melewati kanal, maka dia si coding tersebut bisa memperbaiki pengaruh atau noise atau error yang terjadi pada kanal. Karena informasi lewat kanal itu, apalagi wireless ya kanalnya, maka sudah otomatis akan tercampur oleh noise atau error selama perjalanannya gitu ya. Sehingga kalau kita gunakan pengkodean kanal, maka pengkodean kanal ini berfungsi untuk memperbaiki kesalahan tadi. Jadi prosesnya dia mendeteksi kemudian mengkoreksi supaya pada saat sampai di penerima ya, kemudian ini channel decoding. Di channel decoding ini sudah kembali menjadi sinyal yang dikodekan oleh channel coding. Jadi channel coding tadi mendeteksi dan mengoreksi kesalahan kode yang melewati kanal gitu ya. Jadi intinya dia sebagai error correction code. Jadi sebagai kode yang bisa mendeteksi dan mengoreksi kesalahan. Jadi fungsinya ada dua. Di samping dia mengkodekan supaya handal tidak di-jamming oleh orang lain, tidak diketahui oleh orang lain informasi yang dikirim. Di samping itu dia juga bisa mendeteksi dan mengoreksi sebuah kesalahan. Itu fungsi channel coding ya. Nah, channel coding di sini ada beberapa yang akan bisa kita lakukan atau kita praktekkan di sini ya. Antara lain adalah nanti ada linear block code. Ini harusnya hardware, tapi kita tidak bisa melakukannya karena labnya berbeda ya. Maka kita wakili dengan cyclic code di sini. Makanya hari ini nanti kita akan belajar tentang cyclic code. Cyclic code ini atau kode cyclic termasuk channel coding yang fungsinya sebagai error correction code di sini ya. Nah, di samping itu nanti akan ada convolutional code. Jadi ini masuk linear code, wakilnya adalah cyclic code, yang kemudian dalam convolutional code dia sendiri, kemudian nanti deteksinya adalah biter D ini, kita gunakan biter D ini gitu ya. Jadi nanti ada kode konvolusi, ada kode cyclic yang kita gunakan sebagai wakil channel coding atau pengkodean kanal gitu ya, kurang lebih seperti itu. Dan sudah bisa dipahami bahwa berbeda kode cyclic dan kode konvolusi dengan PCM kemarin ya. Nah, PCM kemarin karena prinsipnya mengubah sinyal analog menuju digital, maka dia prosesnya yang paling utama di dalamnya adalah sampling dan kuantisasi itu kemarin ya. Nah, kalau di sini nanti akan menambahi bit-bit parity karena dia akan menjaga informasi supaya dia handal selama dalam perjalanan sehingga tidak terpengaruh oleh adanya noise atau error dalam kanal. Itu intinya ya. Nah, makanya peran dari pengkodean itu sangat penting di dalam sistem komunikasi. Karena tanpa pengkodean hancur sudah ya. Informasi yang lewat kanal akan bingung ya dan akan mudah terdeteksi oleh orang lain ya. Kurang lebih seperti itu. Maka ini hanya sekedar untuk referensi saja ya, bahwa ini sebenarnya sudah diterangkan di sistem. Ini supaya peran dari coding tadi nampak, maka saya berikan tadi block code ke sistem komunikasi digital ya. Oke, kemudian tadi saya akan langsung masuk ke tadi percobaan 3 ya.
di percobaan 3 ini nanti kita sudah masuk channel kodenya karena judulnya ada siklik kode siklik. Oke, jadi sekali lagi nanti tujuannya supaya mahasiswa dapat membangkitkan generator siklik. Nanti akan saya terangkan untuk apa generator siklik itu gitu ya, dan juga bit informasi. Di samping itu akan bisa mengkodekan informasi tadi menjadi sebuah code word. Jadi code word adalah informasi yang sudah dikodekan gitu ya. Nah, kemudian nanti setelah dikodekan, kemudian pura-puranya dilewatkan kanal gitu ya. Kemudian ada proses decoding di sisi terima, maka nanti decodingnya ini nanti pada saat code word tadi ditambah error dan tidak ditambah error. Bagaimana proses decodingnya gitu ya. Oke, kemudian nanti bisa dibaca sendiri teorinya. Saya langsung masuk ke proses encoding. Sekarang saya gunakan penjelasan kode siklik yang ini bisa saya klaim di grup ya, supaya lebih mudah. Jadi apa yang harus kita pertama ketahui pada saat belajar kode siklik? Ini suara saya masih bisa terdengar ya? Terdengar dengan jelas? Nah, ini ya, kode dalam mempelajari sebuah kode itu yang pertama kita harus mengenal struktur kodenya. Nah, struktur kode siklik itu diberi lambang atau simbol N, K. Jadi nanti kodenya ditulis dalam N, K, di mana N adalah jumlah bit code word dan K adalah jumlah bit data. Ya, jadi K adalah jumlah bit data, N adalah jumlah bit code word. Sebagai contoh, jika kode siklik itu 7,3, maka berarti ada jumlah bitnya ada 3 bit data yang akan dikodekan data atau informasi tadi menjadi code word sebanyak 7 bit. Gitu ya. Jadi 3 bit data dikodekan menjadi 7 bit jika strukturnya adalah 7,3. Kalau 7,4 bit data dikodekan menjadi 7 bit code word. Gitu ya. Nah, kemudian setelah mengenal struktur, maka di dalam kode siklik itu kita harus mengenal polinomial generator. Polinomial generator dari sebuah kode siklik itu tergantung strukturnya. Sebagai contoh di sini diberikan struktur 7,3. Nah, polinomial generator bisa dicari menggunakan fungsinya MATLAB yaitu siklik poly dengan sintak ini ya, siklik poly 7,3 P. Jadi P ini adalah yang terdapat atau yang terjawab pada MATLAB dengan fungsi ini adalah koefisien polinomial generator. Jadi koefisiennya. Maksudnya apa? Maksudnya polinomialnya sendiri persamaannya adalah ada x-nya ini ya. Jadi x pangkat 0, x pangkat 1, x pangkat 2, x pangkat 3, x pangkat 4. Ini namanya polinomial generator, persamaan polinomialnya. Kalau tidak ada x-nya, hanya 1, 0, 1, 1, ya adalah koefisien polinomial. Bisa bedakan ya. Nah, kalau kemudian saya punya koefisien polinomial, maka bisa kita bawa ke dalam polinomial, bentuk polinomial seperti ini. 1 ini mulai dari x pangkat 0 kali x untuk koefisien x pangkat 1 untuk koefisien x pangkat 2, selanjutnya pangkat 3 dan kemudian pangkat 4. Jadi kalau kita tuliskan polinomial generatornya adalah 1 plus x kuadrat plus x pangkat 3 plus x pangkat 4. X pangkat 0-nya tidak ada karena dia 1. 1 kali 1 berarti 1 ya. Nah, X pangkat 1-nya tidak ada karena kali 0. Koefisiennya 0 sehingga hilang. Ya, jadi nanti kita bisa ini coret. Bentar, ini saya belum nemu. Ya, jadi yang ini coret,
X-nya dicoret. Nah, kemudian ini coret. Nah, tinggal 1 plus X pangkat 2 plus X pangkat 3 plus X pangkat 4. Itu adalah polinomial generator. Paham ya? Nah, kemudian setelah itu kita juga bisa atau harus mengetahui sebuah metrik generator polinomial. Jadi kalau ini tadi polinomial yang dibangkitkan oleh fungsinya metrik siklik poli, maka berdasarkan polinomial ini, siklik itu artinya kan berputar sebenarnya ya. Maka diputar oleh encoder, polinomial ini tadi diputar oleh encoder, maka akan menjadi sebuah metrik generator. Seperti ini. Metrik generator yang sudah ditambahi oleh identity, metrik identity tentu saja gitu ya, akan menjadi sebuah metrik generator. Nah, metrik generator inilah yang akan digunakan untuk mengkodekan informasi tadi ya. Jadi sebenarnya code word adalah metrik generator dikalikan data, atau dibalik, data dikalikan metrik generator. Jadi kalau tidak ada metrik generator ini, maka tidak akan ada code word, gitu ya, tidak akan ada code word. Jadi nanti gampang kita ngecek struktur, apakah struktur, karena struktur kode siklik itu banyak sekali ya macam bentuknya, bukan bentuknya, macamnya banyak, ada 7,3, 7,4, 15,9, bisa 22,10, dan banyak sekali. Nah, kita kalau mau menggunakan harus memilih struktur yang bisa digunakan untuk mengkodekan kode siklik ya, untuk mengodekan sebuah data. Caranya kita cek dulu polinomialnya dulu, karena syarat polinomial ini ada ya. Jadi jika sebuah struktur kode siklik akan digunakan, maka kita cek dulu apakah polinomial generatornya berpangkat maksimum n, min k ini ya. Jadi yang 4 ini adalah n min k, harus n min k. Sekarang artinya apa? Menghapus ini ya. Jadi 4 ini harus merupakan pengurangan antara jumlahnya n dikurangi jumlahnya k. Kalau saya menggunakan struktur 7,4, maka polinomial generator maksimum berpangkat 4. 7 min 3 ya, ini harus. Kalau tidak, maka tidak bisa membangkitkan metrik generator. Kalau tidak ini ya. Nah, metrik generator digunakan untuk mengkodekan pesan. Jadi kalau metriknya generator tidak muncul gara-gara polinomial generatornya pangkat tertingginya tidak n min k, maka struktur tersebut tidak bisa digunakan untuk pengkodean kode siklik, gitu ya. Paham dalam hal ini? Jadi kita harus mengecek dulu struktur kodenya, bisakah dia digunakan untuk pengkodean di kode siklik. Caranya dengan mengecek polinomial generatornya, pangkat tertingginya berapa, kemudian apakah dari polinomial generator tersebut bisa membangkitkan metrik generator atau tidak. Ini metrik generatornya ini ya. Metrik generatornya adalah yang ini. Oke, ini ya. Ini metrik generator. Oke. Dan akan menghasilkan G dan H. G tadi adalah metrik generator, H adalah metrik parity. Metrik parity, ya. Jadi di dalam sebuah pengkodean, nanti code word-nya itu merupakan data atau informasi atau pesan. Saya bisa menyebut 3 hal ini yang artinya sama ya. Bisa pesan hanya variabel saja ya. Pesan, informasi, data itu hanya variabel. Tapi artinya dia adalah informasi yang akan dikirim, yang akan dikodekan gitu ya. Nah, di sini nanti metrik code word atau data yang akan dikodekan itu nanti akan terdiri dari data itu sendiri
plus parity. Nah, parity yang akan menghasilkan adalah metrik parity ini, gitu ya. Yang akan mengatur pesan yang tergabung dengan parity adalah metrik generatornya. Oke. Jadi nanti code word itu adalah D kali G, di mana D adalah metrik data. Data bisa berupa metrik, bisa berupa array ya, bisa berupa array, bisa berupa metrik. Nah, kemudian G adalah metrik generator yang ini tadi, ya. Metrik generator itu sebenarnya kalau diperhatikan nanti ada rumusnya dia, ada rumusnya. Nanti di teori Pak Aris juga akan diterangkan lebih panjang lebar, sehingga nanti bisa di sini tinggal menggunakan saja gitu ya. Oke. Baik. Nah, jadi prinsip atau secara matematis code word ini adalah D kali G, data kali metrik generator. Makanya jika metrik generatornya tidak bisa muncul gara-gara strukturnya nggak sesuai, maka code word-nya tidak akan bisa dilakukan ya pengkodeannya. Nah, sebagai contoh, kalau ada data 011, kemudian ini adalah metrik generatornya, maka dikalikan data dengan metrik generator menjadi ini. Ini adalah code word. Kalau kita perhatikan jumlah bit code word tidak sama dengan jumlah bit data. Jadi ada lebihnya. Kalau dalam hal ini, kayaknya ini datanya ini, ya. Ini adalah parity-nya. Ya, ini parity-nya. Jadi antara parity dan data dalam code word itu berjejer. Ini jika siklusnya adalah sistematis ya. Nah, kemudian hasil pengkodean berupa data yang dikodekan disebut code word. Jadi ini code word ya. Oke. Nah, kalau di dalam persamaan polinomial maka semua dikasih indeks X, berarti dia dalam persamaan polinomial. XC atau CX ini kok itu. CX sama dengan DX kali GX. Gitu ya, di sini ya. Oke, kalau ini tadi dalam koefisien C sama dengan D kali G. Oke. Nah, setelah itu ini matematisnya. Kalau kita gunakan MATLAB gampang, kita tinggal panggil fungsi yang ada di MATLAB yaitu encode, karena memang tugas fungsi di sini kita membuat code word itu prosesnya namanya adalah encoder ya. Si pembuat code word namanya encoder. Prosesnya adalah encoding gitu ya. Sehingga kita tinggal manggil fungsi encode, apa yang diencodekan pesan atau data atau informasi sembarang tergantung dari variabelnya. Menggunakan kode siklik dengan struktur 7,3. Maka nanti pesan ini otomatis akan menjadi code word karena perintah encode ini gitu ya. Nah, kemudian secara teoritis proses ini tadi adalah proses pengkodean. Pengkodean kembali atau decoding, maka secara matematis mendapatkan data kembali itu dengan cara code word dimodulo dengan GX tadi ya. Karena tadi C sama dengan D kali G, maka kalau D adalah C dimodulo GX. Dibagi GX dengan cara modulo 2 karena biner ya. Tadi koefisiennya 0101 tadi. Oke. Nah, ini jika secara teoritis. Kalau kita gunakan MATLAB, maka kita tinggal panggil fungsinya yaitu decode. Apa yang didekodekan? Code word tadi. Code word ini tadi ya, didekodekan menggunakan siklik, strukturnya 7,3. Maka akan kembali diterima seperti pesan yang dikirim. Jadi pesan yang diterima ini sama dengan pesan yang dikirim. Jika seperti itu, maka berarti tidak ada error di sisi terima dari sistem tersebut gitu ya. Kalau pesan kirim sama dengan pesan terima, berarti sudah tidak ada error lagi. Jadi sudah diperbaiki oleh kode siklik errornya ya. Oke. Ini adalah prinsip pada saat kita menggunakan kode siklik ya. Nah, kemudian secara teoritis, secara
Jadi di sini ya. Nah, jadi kita itu melakukan simulasi menggunakan MATLAB ya. Simulasi itu adalah sebuah proses perencanaan sebelum diterapkan gitu ya. Jadi sebelum diterapkan sebaiknya dilakukan simulasi terlebih dahulu. Sehingga nanti setelah oke baru diterapkan atau diimplementasikan pada kondisi yang nyata. Sehingga pada simulasi harus bisa digunakan untuk membuat sistem yang nyata. Berarti pada saat kita encode tadi, maka kita benar-benar berisi encoder seperti ini, gitu ya. Jadi encode-nya MATLAB itu sebenarnya isinya adalah encoder. Ini jika kita membuat hardware, maka encodernya seperti ini. Ada shift registernya, kemudian ada XOR-nya, ada gate-nya. Ini gate-nya terserah nanti kira-kira apa yang terkait dengan itu ya. Kemudian ada ada namanya proses, ada data yang dimasukkan. Nah, si kliknya ini di sini, memutarnya ini adalah nanti untuk menambah parity dalam code. Jadi code ini nanti adalah informasi yang kemudian ditambah dengan parity. Ya. Jadi penambahan parity pun tergantung dari informasinya. Jadi bit-bit 0101 pada informasi akan mempengaruhi penambahan parity tadi ya. Jadi parity-nya juga akan berubah pada saat bit-bit informasinya berubah. Ya, makanya encodernya ini menggunakan yang disebut polinomial generator tadi ya. Ini perannya di sini. Polinomial generator perannya digunakan untuk membuat encoder secara hardware. Nanti secara hardware encodernya itu jika dia berkoefisien 1 seperti ini ya, maka akan digandeng antara XOR dan gate digandeng, antara shift register dan gate dihubungkan. Jika dia berkoefisien 0 maka tidak dihubung. Jadi ini putus-putus ini tidak dihubung ya. Ini jadi. Makanya tadi pada simulasi peran dari polinomial generator sangat penting. Karena di dalam kondisi yang sesungguhnya dia pun digunakan untuk membuat encoder secara hardware ya. Nanti hardware-nya membuatnya juga berdasarkan polinomial generator tadi gitu ya. Paham ya? Nah, jadi nanti nyambung antara simulasi dengan kondisi real atau encoder secara real. Nyambungnya ini pada polinomial generator ya. Oke, sebagai contoh di sini, kalau data informasi masuk itu sebenarnya harusnya di sini juga ada ya. Ini input kurang gambarnya ada input di sini ya. 1 seandainya ke sana, maka yang ini tidak ke sini tapi ke sini, dan kemudian ke sana terus. Jadi 1 bit masuk, maka ini juga masuk 1, kalau ini 0 ini juga 0. Nanti proses 1010 akan terlihat pada perjalanan data-data tadi pada setiap register ini gitu ya. Nah, jadi sebagai contoh kalau ada data berapa tadi 10 tadi ini gitu ya teman-teman ya. Dan ya 1100 seandainya ya. Kalau di ini D-nya adalah 1 plus X, ini 1 plus X berarti ini X pangkat 2, X pangkat 3. Berarti LM base-nya di sini ya. Jadi LSB-nya di sini, MSB-nya di sini. Berarti ini masuk terlebih dahulu. Berarti kalau kita diproses di sini nanti nulisnya 1100 begitu ya. Itu artinya yang LSB masuk terlebih dahulu. Kalau data nulisnya seperti ini masuk dalam proses 1100 gitu ya. Makanya pertama shift register biasanya diberikan di setting nilai 0 semua gitu sebelum digunakan 0 semuanya. Ya, 1 masuk di sini. Ini juga masuk sini 1 ya. Kemudian ke sana, 1-nya ke sini dan ke sini. Pada saat ke sini yang 0 tadi masuk ke sana. Ini 1, berarti XOR-nya ini
ini 0, ini 1 masuk ke sini ya. Tadi 0 berarti di sini hasil dari XOR 0 dan 1 berarti 1 ya. 1 maka di R pangkat 01 ini 1 nilainya. Ya. Ke sana 0 keluar 0 ya. Jadi yang didesak itu angka 0 ke sini, ini dipakai 1 ya, 0-nya ke sini, 1 berarti di sini adalah 1. 1 masuk langsung ke sini, ini 0-nya keluar. 0 ini keluar, maka nanti 0 ya. 1, 0. Kemudian lagi yang satu berikutnya masuk, 1 lagi, maka dia 1 lagi. Dan seterusnya sampai mendapatkan code word tadi. Sehingga code word nanti adalah data plus parity. Ya, di sini nanti. Nah, yang ingin saya tekankan di sini hanya fungsi dari polynomial generator sangat penting pada saat kita akan menggunakan atau membuat encoder secara hardware ya. Ini diperlukan. Ya, polynomial generator tadi diperlukan. Oke. Nah, jadi hubungannya antara simulasi dan hardware adalah pada polynomial generatornya ya. Kemudian proses decodingnya seperti ini ya. Jadi proses decodingnya tadi code word yang dimasukkan tadi kemudian diambil kalau ada sindrom nanti belum sampai di sindrom di siklik berikutnya ya. Sindrom itu adalah error yang diperoleh pada saat melewati kanal ya. Maka diambili sindromnya, kemudian code word-nya diambil, kemudian dikodekan kembali ya. Itu prosesnya. Sama-sama. Bentar ya. Ada noise. Ya, ya. Oke, kemudian akan saya langsung masuk ke langkah-langkah percobaan. Jadi nanti percobaannya kita gunakan siklik dengan dengan struktur 7,4, bukan 7,3 ya, 7,4 yang dilakukan di sini ya. Kemudian ini ada cunting-cunting 2 ini, tandanya bahwa dia berada prosesnya pada command window ya. Padahal kita nanti harus membuatnya pada M-file semuanya ya. Jadi nanti ini tidak ditulis di dalam command window tapi dalam M-file semuanya. Ya. Jadi contoh nanti seperti ini. Jadi ini bisa membuat ya. Nah, jadi nanti mulai dari polinomial ini sudah pada M-file ya. Kemudian mengecek generatornya, metrik generatornya, membuat semua dalam L-file. Kelihatan ya? Kelihatan ini? Metriknya kelihatan? Kecil ya. Ini caranya juga bisa ya. Oh. Waduh.
Aduh, mana mengecilkan. Oh, jadi besar. Besarkannya seperti ini. Nah, bentar ya, komputernya agak lama. Nah, jadi nanti untuk membuat apa namanya program harus semua di dalam M-file ya. Jadi tidak ada yang kita tulis di dalam command window. Karena kalau di command window setiap nanti kita tutup MATLAB-nya maka semua akan hilang programnya. Kalau kita gunakan besar ya. Ini kesalahan menurunkan. Kenapa? Kenapa? Ya, maksud saya biar kelihatan besar ya. Nah, ini, ya, kelihatan ya. Oke, nah jadi nanti mulai dari polinomial ini sudah harus ditulis di dalam M-file. Jadi semua di dalam M-file sehingga nanti kalian punya software file yang disebut M-file yang bisa disimpan dan kemudian nanti dikumpulkan saat akhir semester ya. Gitu. Ini tulisannya gitu. Ya Allah, ya Rabbi. Ini tulisannya ada ya ajaran dia. Maunya membuat supaya jelas ya. Ternyata ini bikin semua ya. Saya stop selfie ya. Di layar kalian gimana? Kelihatan apa? Kecil apa besar? Besar seperti ini apa tetap? Share screen-nya hilang. Kenapa? Hilang. Ada sih. Bentar ya.